Penjahitan produk. Untuk visualisasi sebuah produk Tiklo, Anda perlu menjahitnya dengan cara yang sama seperti kita menjahit dengan mesin jahit. Hanya saja di program ini dapat dilakukan jauh lebih cepat. Di tutorial ini, kita akan mempelajari tool-tool jahit, bekerja dengan folder 1 part 1, 5 sewing, latihan 00 sewing introduction. Pertama, saya akan membuat ulasan singkat, dan selanjutnya kita akan menganalisis setiap tool secara rinci dalam praktik. Anda dapat menjahit detail produk di kedua jendela. Bagi saya, lebih nyaman melakukannya di jendela 2D, karena di sini detail selalu dalam tampilan datar dan semua garisnya dapat diakses dengan baik. Alat jahit berada di panel alat jendela 2D. Ini adalah tool dengan icon mesin jahit. Tool jahit juga tersedia di jendela 3D. Dan mereka terlihat sama. Kita juga bisa memanggil tool jahit dari menu utama sewing. Ketika kita memilih alat di satu jendela, itu akan secara otomatis dipilih di jendela lain. Kita cukup memindahkan mouse dari satu jendela ke jendela lain dan menjahit di tempat yang lebih nyaman bagi kita saat ini. Kita dapat menjahit detail atau komponen dengan cara yang berbeda. Dengan tool jahit yang sekarang lebih nyaman untuk digunakan, jika kita sudah memiliki jahitan, maka dengan memilih tool jahit apapun, jahitan yang ada saat disorot akan muncul garis multiwarna seperti ini. Jahitannya berwarna dengan warna berbeda untuk memudahkan kita menentukan pasangan apa yang dijahit dengan apa. Di jendela 3D, kita juga dapat mengaktifkan tampilan benang jahitan. Ini dapat dilakukan dengan menu mengubah tampilan di jendela 3D. Mengubah Show Thread untuk menunjukkan benang. Dengan kita dapat menghidupkan dan mematikan tampilan benang jahitan di jendela 3D jika perlu. Kita sudah memiliki sendiri di antara beberapa detail dan sekarang benangnya terlihat. Ketika kita menjahit produk, akan nyaman jika tampilan benang jahitan dinyalakan, sehingga lebih mudah menentukan apakah kita menjahit detail dengan benar dan tidak melewatkan detail apapun. Jika pengubah ini dihidupkan, maka kita akan melihat benang dengan jahitan pada alat jahit yang aktif dan saat bekerja dengan alat lain. Di jendela 2D, jahitan yang ada secara otomatis disorot ketika salah satu alat jahitnya diaktifkan. Jika alat ini tidak aktif, tapi kita perlu memeriksa keberadaan jahitan, maka aktifkan dengan menggunakan menu pengubah tampilan jendela 2D, mengubah Show Sewing. Tetapi biasanya jika Anda tidak bekerja dengan tool jahitan, yaitu tidak bekerja dengan jahitan, lebih baik pada jendela 2D, jahitan ini disembunyikan sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Mari kita beralih ke tutorial terperinci tentang tool jahitan. Penjahitan segmen atau segmen sewing. Kita masuk ke folder 1 segmen sewing. Dan buka latihan 01 intro segmen sewing. Tool pertama yang akan kita pelajari adalah tool segmen sewing. Penjahitan segmen, hotkey N. Beginilah tampilannya di jendela 2D. Dan tool yang sama ada di jendela 3D, sehingga kita juga bisa memanggilnya dengan menu sewing. Alat ini digunakan untuk menjahit segmen dengan panjang yang telah ditentukan. Pada grup detail pertama, di detail atas di sepanjang sisi bawah, ada pembagian segmen dengan titik. Kita akan menjahit detail atau komponen bawah. Kita pilih alat segmen sewing. Ketika kita mengarahkan kursor mouse ke segmen, ia disorot, yang berarti kita dapat membuat sisi jahitan di sini. Pada garis yang disorot ini ada notch kecil yang berpindah. Tergantung pada ujung segmen mana kita mengarahkan mouse paling dekat. Untuk membuat sisi jahitan, kita klik kiri sekali pada segmen. Sekarang kita perlu membuat sisi kedua dari jahitan ini. Mengarahkan kursor mouse di atas kontur detail kedua. Perhatikan pada letak notch atau tanda jahitan kecil di kedua sisi jahitan yang sudah dibuat dan yang baru. Mereka harus berada di sisi yang sama relatif pusat segmen. Dan kita klik kiri sekali, jahitan kita jadi. Dengan cara yang sama, kita menjahit detail kedua. Jika arah takik di sisi jahitan tidak pas, jahitan akan terlilit. Kita akan melihat ini di jendela 2D.
Garis putus-putus dari ujung jahitan akan menyilang, dan itu juga akan terlihat di jendela 3D. Benang di antara sisi jahitan akan berpotongan. Kita menjahit detail atau komponen ketiga di jendela 3D. Cukup buka di sini, dan arahkan kursor mouse ke segmen yang kita butuhkan. Ia disorot. Kita klik kiri 1 kali. Gerakan mouse ke kontur kedua. Di sini kita juga mengikuti arah notch atau tanda jahitan dan membuat 1 klik, jahitan tercipta. Jika kita mendapat jahitan yang terlilit, seperti yang saya miliki di detail kedua, kita dapat membetulkannya. Jika kita baru membuatnya, maka kita dapat membatalkan tindakan menggunakan kombinasi tombol kontrol atau Command Z, kemudian mengubahnya. Tetapi jika kita telah melakukan beberapa tindakan setelahnya, maka membatalkan jahitan yang salah tidak akan berfungsi, tetapi Anda dapat mengeditnya. Untuk ini kita akan menggunakan alat edit sewing. Hotkey V digunakan untuk mengedit jahitan yang ada. Jika ada kesalahan saat melakukan latihan berikutnya, kita harus menggunakan tool ini. Kita klik kiri pada salah satu sisi jahitan yang perlu kita perbaiki. Jadi kita memilihnya, klik kanan pada jahitan dan pilih fungsi reverse sewing atau membalikkan jahitan. Dan jahitan kita sekarang sudah diperbaiki. Jika perlu, kita dapat menghapus jahitan. Kita memilihnya, klik kanan mouse, delete sewing. Atau kita dapat memilih jahitan dan menekan delete pada keyboard. Mari beralih ke grup detail kedua. Detail atau komponen yang saya miliki ini dalam posisi freeze dan saya akan membukanya unfreeze, sehingga lebih mudah membedakan warnanya. Untuk itu, saya menggunakan alat transform pattern. Saya memilih detail tengah dan menggunakan fungsi unfreeze. Pilih alat jahit segmen. Di sini kita punya sisi bawah dari detail yang panjang, tidak terbagi oleh titik-titik pada segmen, masing-masing disorot sepenuhnya olehnya. Jika kita mencoba menjahit detail dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada kasus sebelumnya, maka kita dapat menjahit hanya 1 detail kecil pada detail yang besar. Pada prinsipnya, sisi-sisi jahitan mungkin berbeda panjangnya, misalnya ketika kita menjahit detail dengan siring. Tetapi jika kita masih perlu menjahit beberapa detail pada 1 detail, maka kita gunakan jahitan 1 ke N. Ketika 1 segmen dijahit pada beberapa sekaligus, kita perlu ke kursor mouse kita pada kontur detail yang panjang. Dan membuat sisi pertama jahitan. Sekarang kita tekan Shift pada keyboard dan menahannya. Kemudian kita klik secara bergantian pada segmen pendek, yaitu pada kontur detail pink kita yang ingin kita jahit. Pastikan mulai dari sisi di mana takik berada di sisi pertama jahitan. Dalam hal ini, di sebelah kiri. Pastikan juga untuk mengikuti arah notch atau tanda jahit pada segmen pendek kita. Mereka harus berada di sisi yang sama dengan detail pertama. Di akhir kita lepaskan Shift, jahitan pun tercipta. Detail luar dapat dijahit dengan cara yang sama. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita tidak mengikuti syarat untuk membuat jahitan ini. Saya membuat sisi pertama jahitan dengan menahan Shift dan akan membuat jahitan sisi kedua di arah yang salah. Notch atau tanda jahitan ada di sebelah kiri saya, tetapi saya membuat sisi jahitan kedua mulai dari kanan. Meskipun saya mengikuti notch atau tanda jahitan, tetapi saya mendapatkan jahitan yang terlilit. Saya membatalkan jahitan ini. Sekarang saya akan membuat jahitan saya tanpa mengikuti takik. Di sini saya mengikutinya, tetapi di bagian terakhir tidak. Saya mendapatkan bagian terlilit seperti ini. Jika kita mencoba membetulkannya dengan edit sewing, kita akan melihat bahwa ini tidak berhasil. Reverse sewing. Seperti yang kita lihat, semua jahitan benar-benar terlilit, karena ini adalah satu jahitan, dan semua bagian saling terhubung. Dalam hal ini, Anda harus melepas jahitan yang demikian, dan membuatnya lagi dengan mengikuti arahnya. Dan kali ini saya akan memulai notch belah kanan. Seperti inilah jahitan yang saya dapat.
Jika sudah ada jahitan di antara detail-detail, maka kita tidak bisa lagi menjahit satu dengan lainnya. Jika kita mencoba melakukannya, kita akan melihat peringatan program tentang jahitan yang overlap atau double. Kita tekan OK. Sekarang, mari kita berlatih menerapkan jahit segmen pada produk. Kita buka latihan 02 segmen sewing practice. Kita memiliki belahan sweater yang terdiri dari banyak detail. Detail ini sudah terletak di sekitar avatar di titik letak. Tugas kita adalah menjahit detail ini dan membuat belahan simetris kedua. Kita dapat melakukan dengan cara yang berbeda. Pertama, Anda dapat memulai membuat belahan simetris, kemudian menjahit produk, atau sebaliknya, Anda dapat mulai menjahit semua detail dari satu belahan, kemudian membuat yang simetris. Kita akan melakukan dengan cara kedua, karena ketika mempelajari jahitan, akan lebih mudah untuk berpedoman dalam sedemikian banyak detail. Kita menjahit belahan dari detail produk dengan menggunakan jahitan segmen. Pastikan untuk memperhatikan notch agar tidak melilit jahitan. Saya akan menjahit di jendela 2D, karena lebih nyaman bagi saya. Dengan mengingat bahwa detailnya berada di 2D, menghadapnya dengan muka ke atas. Jika bagi Anda lebih mudah untuk menjahit dalam 3D, Anda dapat bekerja di sana. Bagaimanapun juga, di jendela 3D kita menghidupkan tampilan benang jahitan, dan jika sulit untuk memahami detailnya, maka kita putar avatar dan periksa di mana tepatnya kita sekarang menjahit. Kita periksa juga jahitannya, agar tidak ada yang terlewat dan tak ada jahitan yang terlilit. Jika ternyata jahitan terlilit, maka kita betulkan dengan edit sewing atau hapus dan jahit ulang. Perhatikan pada detail atas dari belahan di muka. Konturnya harus dijahit sekaligus ke dua detail atau komponen. Di sini perlu menerapkan jahitan 1 ke N. Kita buat jahitan sisi pertama. Tahan shift dan jahit kedua detail bawah dan mengikuti arah dan takik. Saya menjahit lubang leher ke arah tegak dan semua selesai. Ketika semua terjahit, kita buat belahan produk kedua. Untuk ini kita gunakan alat transform pattern. Saya memilihnya. Dan sekarang kita perlu memilih semua detail menggunakan kombinasi tombol kontrol atau Command A. Atau area pilihan di jendela 2D. Sekarang saya klik kanan pada detail dan pada menu memilih symmetric pattern atau detail simetris dengan sewing atau jahitan di bagian clone pattern with link editing atau untuk menyalin detail dengan mengedit tertaut. Gambar detail baru kita direkatkan ke mouse dan kita pilih di mana kita ingin menempatkannya untuk memposisikan mereka. Tingkat yang sama secara horizontal dengan belahan pertama produk. Kita tahan shift dan tampak pengarah kemana detail kita terletak dan kita menempatkannya di jendela 2D dengan mengklik kiri mouse satu kali. Pada saat yang sama, detail kita muncul di jendela 3D. Di jendela 3D kita melihat bahwa belahan simetris juga sudah terletak mirip dengan yang pertama. Dan jika diperlukan, kita dapat memindahkan sedikit detail baru ke tempat yang lebih tepat menggunakan gizmo, baik secara bersama maupun terpisah. Karena detail baru ditautkan dengan yang pertama menggunakan pengeditan simetris dengan jahitan, maka jahitan di antara detail baru sudah ada. Kita hanya perlu menjahit jahitan tengah bagian muka, belakang, dan kerah. Kita melakukannya dengan alat segmen sewing. Dengan hati-hati kita lalui semua jahitan yang hilang dan menjahitnya bersama-sama. Mengontrol proses di jendela 3D.
Kita periksa apakah semua telah siap, lalu jalankan simulasi. Produk dijahit. Jika perlu, Anda dapat meluruskan sedikit pada avatar. Kita hentikan simulasi dan jika alat jahit tidak lagi diperlukan, kita beralih ke alat transform pattern. Kita membuka latihan selanjutnya, 03 Segment Sewing Practice. Jika dibutuhkan, Anda dapat menyimpan hasil pekerjaan Anda, tetapi saya tidak akan melakukannya. Kali ini mari di awal kita buat belahan simetris produk. Saya memiliki alat aktif transform pattern. Kita pilih semua detail dengan Ctrl atau Command A. Anda juga dapat memilih semua detail area pilihan di jendela 2D. Kita salin belahan simetris, klik kanan mouse dan pilih Symmetric Pattern with Sewing. Atau cukup gunakan kombinasi tombol Ctrl atau Command D yang sama dengan menahan Shift dan tempatkan detailnya. Klik kiri mouse jika perlu. Anda dapat sedikit membetulkan posisi detail baru di jendela 3D. Mari kita mulai menjahit detail. Kita akan menjahit detail menggunakan alat jahit segmen. Kita pilih itu. Lalu mulai membuat jahitan di antara detail kita. Perhatikan bahwa ketika saya membuat jahitan, detail simetris secara otomatis juga dijahit, sehingga Anda tak perlu menjahitnya secara terpisah. Di produk, kita dapat menemukan notch seperti ini, yang merupakan tanda untuk jahitan produk yang tepat. Alat segmen sewing bereaksi terhadap notch dengan cara yang sama seperti pada titik. Jadi kita menjahit segmen ini dengan cara yang sama. Ketika belahan celana panjang dijahit, jangan lupa untuk menjahit jahitan tengah di belakang, depan, dan pinggang. Setelah pekerjaan selesai, kita jalankan simulasi dan betulkan produk kita di avatar. Sekarang kita hentikan simulasi dan dapat memilih alat transform pattern, jahitan bebas atau free sewing. Mari masuk ke folder yang satu tingkat lebih tinggi dan masuk ke 2 free sewing. Buka latihan 01 intro free sewing. Tool selanjutnya yang akan kita pelajari adalah alat free sewing atau jahitan bebas. Hotkey M, alat ini dirancang untuk menjahit detail secara bebas dari satu titik semau kita ke titik lainnya. Anda juga dapat menjahit segmen atau Anda dapat melewati titik-titik itu. Yaitu saat menggunakan tool ini, kita dapat mempengaruhi panjang jahitan di sisinya. Di awal, kita akan bekerja dengan grup detail pertama. Saya pilih alat free sewing pada bilah tool jendela 2D. Untuk membuat sisi jahitan pertama, kita buat klik kiri di titik awalnya. Kita pindahkan kursor mouse ke tempat yang diinginkan pada kontur, dan klik kiri lagi untuk menyesuaikan sisi jahitan kita. Klik di titik awal sisi yang kedua dari jahitan. Gerakan mouse, klik,
Saat membuat sisi jahitan, kita tak perlu memulai dan mengakhiri pada titik. Kita dapat memulai dan menyelesaikan sisi jahitan di mana saja di garis, dan kita dapat dengan bebas melewati titik-titik dan tidak mencapai mereka. Panjang sisi jahitan langsung ditampilkan dalam angka saat proses membuat di sepanjang garis jahitan dan di sebelah kursor mouse. Perhatikan titik biru yang muncul saat membuat jahitan sisi kedua. Ini memberitahu kita di mana segmen yang sama dengan pertama berakhir. Jika perlu, Anda dapat menyelesaikan sisi kedua di titik ini, sehingga sisi jahitan sama. Anda juga dapat mengatur panjang sisi jahitan dengan tepat saat membuatnya. Untuk ini, kita mulai sisi jahitan. Seperti biasa, dengan klik kiri lalu klik kanan di akhir. Dan di jendela pengaturan, atur panjang sisi pertama jahitan yang dibutuhkan. Kita juga bisa melakukan sisi kedua, klik kanan di akhir dan atur panjang yang dibutuhkan dengan angka. Pada tampilan jahitan ini, Anda juga harus mengikuti arah jahitannya. Kita harus mulai membuat sisi kedua dengan arah yang sama dengan pertama. Jika tidak, kita akan mendapatkan jahitan yang terlilit. Jika selama proses membuat jahitan, Anda langsung melihat ada yang tidak beres, Anda dapat membatalkan pembuatan dengan menekan tombol Escape atau ESC pada keyboard dan mengulangnya kembali. Di jendela 3D, kita juga dapat menggunakan alat freeze sewing dengan satu klik di awal sisi jahitan. Tetapi pada akhirnya kita perlu mengklik kiri mouse 2 kali. Kita juga membuat sisi kedua, di mana di sini juga kita dapat berpedoman pada titik biru. Kita beralih ke pekerjaan grup detail kedua, di mana perlu menjahit detail pendek ke yang panjang. Kita dapat melakukannya dengan beberapa cara. Opsi pertama adalah menjahit segmen pendek ke yang panjang dengan berpedoman pada titik biru. Mulai dengan yang pendek dan berpedoman pada titik biru, kita membuat sisi kedua jahitan pada detail panjang, sehingga menjahitnya secara berurutan. Opsi kedua adalah menggunakan jahitan 1 ke M, yaitu menjahit satu yang panjang ke beberapa yang pendek sekaligus. Kita gunakan shift dengan cara yang sama seperti dengan jahitan segmen. Kita buat satu sisi, tahan shift, dan secara bergantian ke arah yang sama, kita lewati semua segmen pendek. Lepaskan shift dan jahitan dibuat. Perhatikan detail yang tersisa. Terkadang kita perlu menjahit detail dengan kontur tertutup. Misalnya, ini bisa berupa sisipan, pola, tambalan, dan sejenisnya. Ini dapat dilakukan seperti yang baru saja kita jahit, yaitu kita klik di beberapa tempat kontur, seret mouse di sepanjang kontur, dan selesaikan di tempat kita mulai melakukan detail kedua dengan cara sama. Tetapi ada fitur untuk melakukannya lebih cepat. Klik kiri mouse 2 kali di salah satu titik kontur pertama. Saya mengklik kiri mouse 2 kali dan sisi jahitan secara otomatis dibuat di sepanjang seluruh kontur. Lalu saya juga klik kiri mouse 2 kali di titik yang sesuai dari detail kedua, maka detailnya sekarang dijahit. Di sini Anda harus berhati-hati dan memperhatikan takik. Terkadang cara jahitan ini hasilnya terlilit, maka perlu membalikannya. Saya menggunakan kombinasi Ctrl V untuk ini, yaitu fungsi yang sesuai reverse sewing. Mari kita lanjutkan berlatih. Tampilkan perpustakaan dan buka latihan 02 Free Sewing Practice. Di sini kita memiliki kerah dan kerah tegak. Kita perlu menjahitnya. Di jendela 2D, detail kita menghadap ke atas. Dengan menggunakan jahitan bebas, kita perlu menjahit tepi bawah kerah ke lubang leher. Kita dapat melakukannya dengan satu jahitan.
Dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Saya akan mulai dari tengah dan akan pindah ke tepi detail saya. Saya akan menjahit beberapa bagian dengan berpedoman pada titik biru dan takik. Sekarang menjahit belahan kedua. Perhatikan bahwa di jendela 3D jahitannya terlihat terbalik. Meski di jendela 2D semuanya rapi, ini terjadi karena kerah kita di jendela 3D menghadap ke depan. Tetapi ia perlu dijahit berhadap-hadapan dengan kerah tegak kita. Kita dapat membaliknya dengan gizmo, dan itu akan jadi rapi. Tetapi dalam kasus ini, pada dasarnya tak perlu melakukannya karena ia akan membalik sendiri. Menurut jahitan saat kita menjalankan simulasi. Tetapi di kasus lain yang lebih kompleks, penting untuk memperhatikan letak yang benar dari detail Anda secara relatif satu sama lain. Kita hentikan simulasi dan membuka latihan berikutnya di 03 Free Sewing Practice. Di sini kita memiliki belahan depan dan belakang kaos oblong yang sebagai tambahan dipotong menjadi detail terpisah. Kita juga memiliki lengan baju. Kita perlu menjahit lengan baju kita ke dalam lubang lengan. Ini dapat dilakukan dengan dua cara. Kita dapat menjahit detail lubang lengan ke lengan baju dengan berpedoman pada titik biru. Mari kita melakukannya. Saya mulai dengan detail lubang lengan dan dengan bagian-bagian seperti ini berpedoman pada titik biru. Saya menjahit detailnya. Kita dapat melanjutkan dalam arah yang sama. Anda dapat mulai dari arah lain. Ketika semua telah siap, lebih baik memeriksa hasilnya di jendela 3D. Untuk menunjukkan cara kedua, saya hapus jahitan yang baru dibuat. Mengambil tool edit sewing dan memilih menggunakan area pilihan seperti ini, semua jahitan baru di bulatan lengan dan menghapusnya. Kita beralih ke jahitan bebas, dan cara kedua adalah menggunakan jahitan 1 ke M. Saya membuat sisi pertama jahitan, menahan shift dan secara berurutan melewati semua bagian lubang lengan dalam arah yang sama. Melepaskan shift. Sekarang lengan baju saya dijahit ke dalam lubang lengan dengan satu jahitan. Di jendela 3D, kita memeriksa kebenaran jahitan dan menjalankan simulasi. Latihan selanjutnya adalah 4 Free Sewing Practice atau jahitan bebas. Mari kita lihat cara menggunakan tool jahitan bebas saat menjahit produk sederhana. Kita memiliki belahan sweater seperti ini, dan kita perlu membuat belahan lainnya. Mengapa lebih baik menggunakan alat jahitan bebas untuk produk ini? Di sini, di kontur, ada banyak titik yang diletakkan di tempat yang kita mau. Dan oleh karena itu, misalnya, akan merepotkan jika menggunakan tool jahit segmen. Kita lanjutkan membuat belahan kedua produk. Saya ingin menempatkan karet sedemikian rupa sehingga setengahnya di depan dan setengahnya di belakang. Oleh karena itu, saya membuat detail kedua menggunakan salinan sederhana, Ctrl atau Command C, Ctrl atau Command V, dan menempatkan detail. Detail lainnya akan saya buat dengan pengeditan simetris, dengan menggunakan tombol Ctrl atau Command D. Dan kita menempatkan detail kita menggunakan Shift atau sesuka kita. Detail kita belum ditempatkan sebelumnya berdasarkan titik letak. Jadi kita perlu melakukannya. Pilih semua detail dan pindahkan itu ke samping di jendela 3D. Sekarang kita perlu menghidupkan tampilan titik letak. Lakukan menggunakan kombinasi tombol Shift.
Sekarang kita akan mengatur detail-detail kita sesuai dengan titik-titik ini. Perhatikan agar Anda hanya memilih satu detail dan bukan semua seperti milik saya. Mari kita mulai dengan mindset. Dengan menempatkan satu detail, detail kedua yang terhubung secara simetris dengannya juga ditempatkan secara otomatis. Lalu, lengan baju, bagian depan, detail belakang, kita membetulkan posisinya jika perlu dengan bantuan gizmo. Detail jahitan lubang leher kita tempatkan di sisi leher avatar dan memutarnya dengan bantuan gizmo. Dan tinggal menempatkan karet bawah. Bagian depan dan bagian belakang, saat semua detail terletak di sekitar avatar, akan lebih mudah memantau apakah kita menjahitnya dengan benar. Untuk penjahitan, kita gunakan tool free sewing atau jahitan bebas. Dan menjahit detail kita secara berurutan. Detail-detail yang terhubung ke detail kita yang diedit secara simetris juga akan dijahit secara otomatis. Jadi sebenarnya kita hanya perlu menjahit belahan dari produk itu. Di jendela 3D, saya memeriksa apa yang saya lupa jahit dan itu jahitan samping. Saya juga dapat menjahit jahitan lubang ke detail dasar dengan berpedoman pada titik biru. Tetapi dalam hal ini kita dapat menggunakan jahitan 1 ke M. Saya membatalkan jahitan ini dengan Ctrl Z dan memuat jahitan. Sisi jahitan pada semua detail jahitan lubang, lalu tahan Shift dan menjahit bagian depan secara berurutan. Kemudian lengan baju dan bagian belakang. Lepaskan Shift. Sekali lagi saya memastikan bahwa saya telah menjahit semua dan sekarang kita dapat menjalankan simulasi. Jika perlu, kita betulkan produk kita di avatar.